Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam kesempatan ini wabil khusus kepada diri kita masing-masing masih memberi kesempatan plus kepercayaan untuk hidup di alam dunia dengan sababiyah nikmat panjang umur. Alhamdulillah, yang pada dasarnya setiap waktu, Bu, bahkan setiap detik kita ini lagi nonggoni nomor panggilan, duduk nomor antrian. Bukan nomor antrian mah sebelum 1, sebelum 2 itu angka 1, sebelum 3 itu angka 2. Tapi pada dasarnya kita ini setiap detik ini sedang menunggu nomor panggilan. Sekali lagi, nomor panggilan, bukan nomor antrian. Panggilan dari siapa? Panggilan dari Allah melalui malaikat Israil. Banyak secara fakta kita lihat kakeknya masih hidup, orang tuanya masih hidup, tapi anaknya sudah meninggal. Betul? Nah, itu bukti daripada setiap detik kita ini sedang menunggu nomor panggilan, bukan nomor antrian. Salawat dan salam setiap waktu dan kesempatan selalu dan selalu kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kita umat akhir zaman. Kalau seandainya dalam ibaratkan gerbong kereta, kita paling akhir, Bu. Tapi walaupun gerbong itu paling akhir, nyambung dengan gerbong yang depannya nyambung lagi dengan gerbong yang depannya, insya Allah akan terbawa. Apa artinya? Walaupun kita umat akhir zaman, ketika kita nyambung dengan para alimil ulama, nyambung dengan para kiai, nyambung dengan para ustadz, yakin insya Allah ada harga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul muwaqqirin wal muhtaramin, para alimil ulama, para ju'ama, para asatid, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemudi, wa khususan ila hadrati abina wa syahina mudirul ma'had Ponpes Nurul Iman. Doa dari kita semua, mudah-mudahan beliau selalu dan selalu diberikan kesehatan dohiron wa batinan, yang istiqomah membimbing kita menuju pembekalan kehidupan di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat wabil khusus kepada semua para kiai, para tokoh, walaupun tidak disebutkan nama satu persatunya, Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa khususan kepada semua rekan-rekan Banser, walaupun mereka itu adalah VGA, pegawai gaji akhirat, tapi dengan himmatul aliyah, dengan giroh yang ada di dalam dada mereka, menjaga juga melestarikan daripada organisasi warisan para wali, yakni Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua wabil khusus jajaran Banser Ansor diakui oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai muridnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ibu, sejarah singkat, meminta izin ke Mbah Khalil Bangkalan untuk mengorganisasikan NU, yang akhirnya Mbah Khalil memberikan suatu tongkat dan tasbih kepada Mbah Hasyim. Yang jelas bukan ini tongkatnya, ini namanya Nyimas Jalupang.
Fungsinya apa? Biasanya Bu, kulaku datang ning tempat pengajian ku dewekan ya, orang gawa supir. Jadi fungsinya ku bokat mengantisipasi kula anak kardus loro berkat loro, jadi kula panggul ya. Jadi intinya ku kanggo manggul apa? Kanggo manggul berkat, duduk tongkat setruk, duduk kula masih sehat, jadi mengantisipasi kanggo manggul berkat gitu. Cerita singkatnya, Mbah Hasim dikasih tongkat sama tasbih oleh Mbah Khalil. Dikarenakan Mbah Hasim seorang cendekiawan, orang yang pintar, ad-daki yakfi bil isyarah, bahwa orang yang pintar itu cukup dengan isyarah. Dengan dikasihnya tongkat dan tasbih itu dilalah memperbolehkannya atau mengizinkannya Mbah Khalil Bangkalan Madura ke Mbah Hasim untuk mengorganisasikan Nahdlatul Ulama atau NU dengan simbol tongkat dan tasbih. Yang diurus oleh Nahdlatul Ulama itu bukan sekedar masalah agama, tapi termasuk masalah negara. Siapa yang pertama keluar bahasa NKRI harga mati? Maaf, di sini kalau seandainya ada TNI dan Polri, itu bukan keluar daripada TNI dan Polri, tapi keluar daripada para alimil ulama. NKRI harga mati. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Tapi butir-butir Pancasila tidak bertolak belakang dengan Islam, yakni dengan Al-Quran. Siapapun orangnya, siapapun golongannya yang ingin mengocak-ngocak NKRI ini, wajib kita menentang, wajib kita melawan. Mati syahid, surga bagiannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya Banser, kalau saya bicara, jangankan zaman sekarang, di zaman Nabi Isa pun sudah ada. Gantung leher aing lamun teh madina Al-Quran, tidak ada yang menerangkan Banser. Lihat surat Hud ayat 9. Falamma ahasal isal minhumul kupro qolal hawariyun qala man ansori ilallah qolal hawariyuna nahnu ansorullah. Cuman dulu bahasanya bukan ansor tapi hawariyun, yakni orang-orang yang membela Nabi Isa, membela agama. Nah sekarang 2021 namanya Banser. Alhamdulillah. Para ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakum wa rahimakunallah, alhamdulillah biqudratillah wa iradatillah, saya lihat dalam buku agenda jadwal ini adalah jadwal yang pertama saya masuk ya. Kalau yang lain kan minimal 3 minggu lagi, 2 minggu lagi, ini hampir 2 bulan, hampir 2 bulan ke belakang sudah masuk. Artinya ini adalah caranya Allah untuk mengirim saya bisa silaturahmi, wabil khusus dengan Mudirul Mahad Ponpes Nurul Iman dan umumnya dengan ibu bapak jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita kumpul di dunia ini bukan cuman di alam dunia, tapi sampai tembus sampai ke akhirat ada dalam naungan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu baru pembukaan. Isi daripada ceramah itu ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Itu baru pembukaan. Waktu tinggal 3/4 jam lagi. Siap kita masuk kepada isi. Hadirin ibu bapak jamaah rahimakum wa rahimakunallah. Jujur Pak Kiai, kula kadang-kadang rasa minder ketika ceramah atau ngomong di hadapan publik, wabil khusus di masyarakat Subang. Kenapa? Karena hasil ansos, analisis sosial, masyarakat Subang itu mendambakan penceramah yang kocak, yang bisa menghibur, yang bisa bikin gumuyuh, yang bisa bikin ketawa. Sehingga bubar Rajaban, Muludan, umumnya pengajian itu pertanyaan priben sih kiai ini rame ora sih, nanyane rame. Jawab sing bature, waduh gagal,
orang rame kiai ini leres. Nah sehingga jadi benang merah. Rajaban tiap tahun kita gelar, Muludan tiap tahun kita laksanakan, PHBI umumnya kita laksanakan, tapi ketika berbicara realisasi wujud nyata dalam kehidupan keseharian masih nol besar. Ada apa dengan PHBI yang kita laksanakan ini? Nah ini benang merahnya. Kita ibaratkan gini aja, kapal capung. Wuruh bu, kapal capung bu, kapal helikopter itu kan orang sembarangan turun, minimal bisa turun mendarat itu di lapangan, terus di lapangan. Artinya apa? Nah taufik hidayah Allah bisa turun ke di halakoh, halak itu riungan, itu ada syaratnya. Pertama ketika mutakalim dan mustaminya sama-sama ikhlas, ayyakuna gorduhu lillahi ta'ala, tujuannya semata-mata hanya kepada Allah. Makanya maaf kalau seandainya pendapat saya ini berbeda dengan para kiai, para jengan, umumnya dengan para ibu bapak sekalian. Kita sering membaca hadirilah tablik akbar dalam baliho. Pernah nggak bu? Pernah baca? Hadirilah tablik akbar dalam rangka. Maaf, menurut saya tidak ada lagi bu pengajian yang lebih akbar indallah dibandingkan dengan pengajian rutin ibu bapak di daerah masing-masing. Artinya apa? Takdimnya ibu ke mubalik luar, hormatnya ibu ke kiai-kiai luar. Saya titip ngomong setiap panggung, jangan sampai mengalahkan takdimnya ibu bapak ke kiai-kiai setempat, ke ajengan-ajengan setempat di wilayah ibu bapak masing-masing. Gantung leher saya di tengah lapangan kalau seandainya kiai di Rajaban, Muludan umumnya di PHBI membahas fardu sholat, rukun sholat, pembatalan sholat, pemakruhan sholat, pasunatan sholat. Suka dibahas gak di Rajaban, di Muludan? Tidak ada. Dibahasnya di mana? Dibahasnya di tempat-tempat rutin oleh kiai-kiai setempat. Ini yang dimaksud dengan tablik akbar bu. Ini kan cuma sepintas ya, setahun sekali, tapi yang dawam itu adalah yang 1 minggu sekali di daerah masing-masing. Paham? Maka hakikat daripada tablik akbar itu adalah kiai-kiai setempat, ajengan-ajengan setempat, ustadz-ustadz setempat di wilayah ibu bapak masing-masing. Ini cerita fakta bu. Sholat Isya, pas setelah beres sholat Isya, sebelum sholat Isya kan qobliyah. Setelah beres qobliyah, saya lihat sendiri, saya dengar sendiri salah satu jamaah si kakek-kakek kan tut gitu kan. Dah, pas muadzin langsung qomat. Saya masuk ke pengimbaran. Untung sebelum takbir saya belok lagi ke belakang, beresin makmum. Kelihatan si kakek-kakek tadi yang kentut setelah qobliyah itu ada dalam barisan. Ya otomatis saya tegur, kakek kan tadi kentut setelah qobliyah, kenapa enggak wudhu dulu? Nah dia bilang, iya Ustadz, kakek itu di rumah wudhu, pas datang ke masjid wudhu lagi. Nah jadi kentut tadi itu adalah kentut wudhu yang di rumah. Kakek kan udah 2 kali wudhunya, kentutnya baru 1 kali. Ya Allah, sesek napas kayak mau dimarahin kakek-kakek. Rajaban hadir, Muludan datang, cuman sayang 1000 kali sayang gak pernah datang ke tempat-tempat rotina. Ini akibatnya ibu bapak hadirin. Makanya ilmu yang 1 kali 24 jam ibu butuhkan, fardu sholat, rukun sholat, pembatalan sholat, fardu wudhu, pemakruhan wudhu, ini tidak akan terdengar dalam Rajaban dan Muludan umumnya di acara-acara semacam ini, tapi bisa kedengarannya adalah di tempat-tempat nah, paham? Makanya tidak ada kata siapa kiainya, siapa ajengannya, siapa ustadznya. Kalau berbicara pengajian rutin, ibu sudah kenal,
bahkan kenal rumahnya, kenal keluarganya, tapi ketika berbicara PHBI, siapa sih yang ngajinya Ki Bentar? Ayo saya pingin tahu, gitu kan? Apa dasarnya? Pingin tahu. Pas datang Rajab yang depan lagi, siapa yang ngajinya? Ki Bentar. Udah tahu tahun kemarin juga. Paham kan? Nah, disinilah ibu bedanya antara pengajian di PHBI dengan pengajian di rutin. Itulah hakikat tablik akbar itu, yakni pengajian rutin ibu bapak di daerah masing-masing. Paham bu? Nah, makanya dalam kesempatan ini sebentar lagi kita akan masuk bulan suci ya. Kalau enggak salah dilihat di tanggal Almanak Nahdlatul Ulama, kita tarawih itu malam Selasa, yakni tanggal 13 April. Tapi untuk lebih akuratnya malam Selasa kita mendengarkan keputusan pemerintah melalui Menteri Agama untuk mengisbatkan, menetapkan tanggal 1 Ramadan. Cuman biasanya kalau Almanak NU itu selalu tepat dengan isbat dari pemerintah, sehingga saya lihat tanggal 13 April itu adalah tanggal 1 Ramadan, berarti malam Selasa insya Allah kita mulai taraweh. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakum wa rahimakunallah, saya lihat ini jamaah banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Laras gak? Laras deh. Ya loba kene ibu-ibu daripada bapak-bapak. Laras? Hari dia Ustadz loba randa tuh. Loba randa di dia bu. Hari Rani, ayah Rani. Randa nini ayah. Ayah Ramud. Randa muda ya. Masya Allah. Memang di mana-mana jujur yang kompak itu adalah kegiatan-kegiatan di PCNU, termasuk di daerah-daerah itu adalah ibu daripada bapak. Di dia rotina anak poe naon tat? Rotina Jumat kedua. Bapak-bapak dina apa rotina anane? Anak ora? Ibu-ibu dina apa bu? Dina apa? Dina Jumat. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakum wa rahimakunallah, ini fakta. Kegiatan keagamaan itu didrop oleh kaum Hawa, yakni ibu daripada bapak. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan wa aksaru ahliha an-nisa, bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum Hawa, yakni perempuan. Kemana ibu-ibu yang suka ngaji? Kemana ibu-ibu yang suka rotinan? Kok kenapa Rasul mengatakan wa aksaru ahliha an-nisa, bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum Hawa? Nih saya katakan, saya melihat membaca dalam kitab Duratun Nasihin, wanita banyak masuk ke neraka itu bu, bukan masalah enggak masuk ke majlis taklim, karena faktanya masih kompak ibu-ibu daripada bapak-bapak di pengajian, betul? Tapi ibu-ibu masuk ke neraka itu yakni yakpurnal asiro aijauja, loba kupur kanu jadi salaki, tenarimakeun karena penghasilan salaki sakitu. Paham ora bu? Banyak kupur itu tidak menerima penghasilan salaki sang suami. Ibu kan boleh, bahkan hak ibu meminta ke suami, tapi hak ibu itu dibatasi dengan kemampuan penghasilan suami. Kalau seandainya suami ibu itu karyawan BCA, berapa sih per hari karyawan BCA? Bangunan can anggeus bu BCA teh. Tukang bas, tukang tembok, tukang aduk, pira nih kene tukang aduk? 100. Suami ibuku karyawan BCA, bangunan can anggeus, gaji 100.000 per dina, per hari. Pas dihitung sudah 1 minggu, berarti sudah 700.
Nah, silahkan ibu minta sesuatu yang tercapai, yang terbeli oleh uang 700.000. Hakul mar'i mahdudatum bihaqqi ghairi. Haknya seseorang itu dibatasi oleh hak orang lain. Contoh dalam sholat, mentang-mentang jadi imam, mentang-mentang apal surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, terus sampai wa ilaihi turja'un. Makmum milu apa alasannya? Kagok asong. Waduh, kagok asong, tanggung ya. Coba kakek sudah norok kayak ini. Coba lihat waktu yang akan datang. Itu kejadian waktu sholat maghrib. Pas datang waktu sholat isya, dia kan lihat-lihat dulu siapa imamnya, Ustadz Solihin. Wah, gak mau lama tadi juga. Betul. Nah, ini bisa mengkaburkan jamaah akibat keegoan daripada seorang imam. Maaf, saya juga walaupun bukan pangkat hafid, bukan yang hafal Al-Quran, tapi kalau Yasin, Tabarok, Waqiah itu ada luar kepala, tapi nggak dibaca di dalam sholat. Artinya apa? Kita empati kepada makmum. Di belakang itu ada kakek-kakek yang sudah nggak kuat berdiri lama-lama. Ada seorang pemuda yang kebetulan bisa berjamaah, tapi ada kepentingan yang sangat-sangat bisa terlambat karena imamnya membaca surat yang panjang. Maka Rasul mengatakan, ida amma ahadukum falyukhaffif, di mana di antara kalian jadi imam, falyukhaffif, entengkanlah baca surat-surat yang pondok, yang pendek. Kita kan kadang-kadang kebalik, jadi imam baca surat yang panjang, sholat dewekan kayak ayam macokan macokan par Allahu Akbar. Justru ketika bawa makmum kita sholatnya agak cepatan, yakni dengan cara membaca surat yang pendek. Kalau sholat dewekan kudu panjang. Kadang-kadang kan kita kebalik, ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakum wa rahimakumullah. Nah itu makanya dengan ngaji, ibu, al-udru wajibun lil mubtadi. Kebodohan kita dalam melaksanakan ibadah itu Allah ampuni dengan catatan kita sebagai jamaah pengajian. Kalau seandainya, maaf, ini fakta, isuk ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji, itu kan gak akan habis ilmu, Bu. Yang habis adalah usia, adalah umur. Kalau seandainya lautan dijadikan mangsi, pepohonan dijadikan pena untuk mencatat ilmu-ilmu Allah, itu akan habis air lautan dan pepohonan, masih banyak ilmu Allah yang tidak akan tercatat. Makanya al-udru wajibun lil mubtadi, kebodohan kita dalam ibadah itu Allah terima. Artinya apa? Ibadah kita yang salah Allah terima dengan catatan kita suka ngaji. Yang ngaji kita kan minimal seminggu sekali ya, dinarotinan. Contoh, kita melihat beraneka ragam orang melaksanakan takbir. Takbir itu kan ngangkatkan tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo nih kene, Allahu Akbar. Ana sing aneh mah, Allahu Akbar. Nah, ketika berbicara praktek, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Isra wal Miraj itu, Bu, kubaila subhi. Beda kalau istilah santri, qobla subhi dan kubaila subhi. Kalau kubaila subhi itu adalah 1/3 malam, berarti 2/3 Rasulullah baru datang ke Mekah setelah melaksanakan Isra wal Miraj. Nah, datang waktu subuh belum di
diwajibkan melaksanakan sholat li adami ilmiha, karena belum tahu caranya bagaimana sholat. Datang waktu dohor, baru di situ dilaksanakan, diwajibkan melaksanakan sholat. Nah, sahabat kan nanya, kaifa nusolli ya Rasulullah, bagaimana kami harus melaksanakan sholat ya Rasul? Rasul menjawab, shollu kama ra'aitumuni usolli, silahkan kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Nah, sekarang bagaimana? Rasulnya nggak ada. Kalau seandainya kita pingin sholat kita semacam sholat Rasulullah, sedangkan jangankan kita bareng sama Rasul, satu negara pun kita tidak satu negara, maka ada sanad keilmuan. Kita meniru sholat kita, guru kita, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, yang akhirnya ittisal, tepung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah pentingnya ibu punya sanad keguruan. Ketika ibu ngaji di kiai-kiai setempat, ngaji di ustadz-ustadz setempat, itu bisa dipertanggungjawabkan sanad keguruannya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kita mengguru dari Google, dari internet yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sanad keguruannya. Paham? Nah, itulah ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakum wa rahimakumullah, perlunya kita punya sanad keguruan, bisa mempertanggungjawabkan keilmuan yang kita laksanakan. Ibu bapak jamaah rahimakum wa rahimakumullah, saya sudah pesan ke Pak Ustadz selingan daripada ceramah saya minta 2 lagu sebagai pembangkit giroh kita tentang ke-NU-an. Pertama, lagu Ya Lal Waton. Ini adalah lagu ciptaan para ulama, ya, sebagai muassis di Nahdlatul Ulama, sebagai giroh kesemangatan wabil khusus untuk para pengurus Nahdlatul Ulama, khususnya di Indonesia ini, dari berbagai tingkatan PB, PW, PC, MWC sampai ranting. Dengan sebab ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakum wa rahimakumullah, jujur hati gula ketika mendengar lantunan lagu Hubbul Waton, Ya Lal Waton, itu mendadak mendidih darah gula. Artinya apa? Timbul kesemangatan. Ini kan bokat ding santri nembe-nembe ngaji mah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul waton minal iman, disangkane hubbul waton minal iman ku hadis, padahal maqalah. Apa maqalah? Yani ceritane para ulama, dawuhane para ulama bahwa cinta ke negara itu sebagian daripada iman, sedangkan kaul ulama dipertanggungjawabkan oleh Rasul, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun indallah. Apa yang dianggap bagus oleh al muslimun, yakni para ulama, maka itu bagus menurut Gusti Allah. Itu pertanggungjawaban daripada Rasulullah tentang kaul ulama. Hadirin kaum muslimin rahimakum wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci. Dalam Islam kita mempunyai beberapa kata suci. Pertama, kita punya tempat suci. Apa tempat suci? Tempat suci apa? Masjid. Sehingga wanita yang lagi haid, wanita yang lagi nifas, laki-laki yang junub haram masuk, apalagi diam di dalam masjid. Karena apa? Karena itu adalah tempat yang suci. Kedua, kita punya tanah suci. Mana tanah suci? Ya, ini tanah Mekah, Haram, Madinah. Artinya apa? Ya, ini suatu tanah yang tidak bisa diinjak kecuali oleh orang-orang muslim. Ini ada cerita pemalsuan data, pemalsuan paspor, orang non muslim ingin masuk, ingin meninjak ke tanah suci.
pas kaki kanannya mau menginjak perbatasan tanah haram, sebelum dia sampai ke tanah, mendadak dari kiri kanan ada ratusan anjing yang menggonggong pada dia. Laskar baru sadar, oh berarti ini adalah orang non muslim. Laskar bisa ditipu, tapi tentara Allah yang lain tidak bisa ditipu. Itu yang dimaksud dengan tanah suci. Ketiga, Islam punya kitab suci. Apa? Al-Quran la yamussuhu illal mutahharun, sehingga orang yang batal wudu haram memegang Al-Quran kecuali ketika darurat. Keempat, kita umat Islam punya bulan suci. Apa? Yakni Ramadan. Jangankan setelah mau masuknya juga Rasulullah mengatakan, man fariha bidukhuli ramadhana dakhalal jannah. Barang siapa yang merasa gembira akan memasuki bulan Ramadan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke surga. Istilah santri, dakhala itu kan fi'il madi. Fi'il madi artinya zaman yang sudah kelewat, maka di situ ada litahaqqukil wuku'i, yakin bahwa orang yang gembira akan masuknya bulan Ramadan dijamin akan masuk ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuman maaf, masuk ke surga itu ada dua gelombang, ada dua tipe. Ada yang langsung jos masuk, ada yang transit dulu. Apa transit? Singgah dulu. Singgah kemana? Ke neraka. Kenapa? Karena membawa dosa. Tapi setelah dosanya habis, setelah dosanya tidak ada, diangkat lalu dimasukkan ke surga. Nah, apakah kita yang termasuk langsung masuk ke surga atau yang transit dulu ke neraka? Itu tergantung kepada amal pribadi kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa langsung masuk ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, bicara fadilah bulan Ramadan, jangankan ibu melaksanakan fardu, amal yang fardu di bulan Ramadan, bicara melaksanakan amal sunat di bulan Ramadan, Allah kasih dengan pahala wajib. Sudah, jangan menanyakan bagaimana pahala yang wajib. Semacam sholat fardu yang 5, ini qobliyah, ba'diyah di bulan Ramadan, Allah kasih pahala wajib, pahala fardu. Ini fadilah, salah satu daripada fadilah bulan Ramadan. Nah, sehingga orang-orang yang istilahnya gemar mengumpulkan pahala, dia berharap 11 bulan itu semuanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam Ramadan bisa dikatakan kita pesta amal, ibadah sunat Allah kasih dengan pahala wajib, apalagi yang wajib. Jadi yang dimaksud pariha di situ bukan pariha karena kita sudah punya agenda lebaran mau ke Tangkuban Parahu, lebaran mau ke Pangandaran, bukan Bu. Tapi yang maksud pariha di situ adalah untuk menggunakan waktu kita ibadah selama bulan Ramadan. Nah, itu yang dimaksud dengan pariha. Makanya mudah-mudahan wabil khusus untuk diri kita masing-masing, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita istiqomah melaksanakan rentetan ibadah di dalam bulan Ramadan, mulai dari puasanya, tadarusnya, tarawehnya, itikafnya, dan dikir-dikir yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakum wa rahimakunallah. Saya pesan setiap panggung, pertama tadi pengajian yang akbar indallah itu adalah pengajian rutin ibu bapak di daerah masing-masing. Artinya apa? Kalau seandainya ceritaan saya ini bisa dimengerti oleh ibu jeung bapak,
Artinya ada hikmah daripada acara ini. Pengajian rutin lebih banyak kita datangin, berjamaah lebih banyak kita laksanakan di masjid. Itu berarti ada hikmah dari segi pelaksanaan PHBI ini, khususnya di malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kedua, kesimpulan kedua, kebodohan kita dalam melaksanakan ibadah Allah ampunin, Allah terima, dengan catatan kita selalu dan selalu jadi jamaah pengajian atau jamaah rotinan. Kenapa? Karena selama kita hidup 24 jam kita tolabu ilmu, itu gak akan habis ilmunya, tapi akan habis umurnya. Maka padilah daripada jamaah rotin, jamaah pengajian adalah ampunan dari Allah, walaupun dalam konteks ibadahnya ada kesalahan. Tadi pengangkatan tangan dalam takbir, para ulama sudah mengatakan hadwa mangkibai. Apa hadwa mangkibai? yakni hadwa mangkibai, melebahan loro pundak. Allahu Akbar. Kayak gini, Allahu Akbar di sahandapeun saluhureun, Bu. Lamun kieu. Lamun kieu sahandapeun saluhureun. Sahandapeun lamun kieu Allahu Akbar. Saluhureun sahandapeun. Saluhureun. Nah, luhur handapna dina takbir, ulama-ulama fikih mengatakan hadwa mangkibaihi, melebahan dua tak-tak. Nah berarti Allahu Akbar. Polisi kalau menggerebek penjahat apa kalimatnya? Angkat tangan atau angkat kaki? Angkat tangan. Angkat tangan. Was angkat tangan. Kira-kira kalau seandainya polisi menggerebek penjahat, terus penjahat angkat tangan, ditembak gak, Bu? Ditembak gak? Enggak. Tapi ketika polisi gerebek penjahat, angkat tangan, dia mah kalah angkat kaki. Angkat kaki berarti kabur. Dor, tembakan peringatan pertama dilontarkan ke langit. Angkat tangan, masih angkat kaki, masih kabur. Dor, tembakan kedua sama dilontarkan ke langit. Angkat tangan, masih lari, akhirnya dor, kakinya ditembak. Apa artinya? Dengan mengangkat dua tangan dalam sholat ini adalah sebagai tanda kita nyerah kepada Allah. Berarti mampu mukhalafahnya. Orang yang tidak mau angkat tangan artinya orang yang tidak mau sholat, berarti sama dengan menantang Gusti Allah. Jangankan melawan tentara Allah di akhirat, kita udah 1 tahun lebih menghadapi corona. Siapa sing apal rupane corona? Ijo, koneng, bodas, ireng, apakah abang? Orang weruh kan? Tapi sedunia geger. Pemerintah pusat sudah triliunan menurunkan dana untuk mengantisipasi corona. Nah, disinilah kita kembali. Hakikatul fa'il huwallah, hakikat yang mengerjakan adalah Allah. Ketakutan kita kepada corona itu kadang-kadang melebihi takutnya kepada sang pencipta corona. Siapa yang menciptakan corona? yakni Allah. Nah, makanya syariat antara hakikat memang perlu, tapi tetap hakikat lebih kuat daripada syariat. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari penyakit yang namanya penyakit corona. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pesan Syekh Muhammad Asy-Sya'rani dalam kitab Manihus Saniyah ada kalimat ya Aliyu, ini sebagai wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani adama li sab'i khisalin. Wahai Ali, kata Nabi, pernah malaikat Jibril unjukkan kepada Allah, Bu, ingin dijadikan manusia. Nah, urang mah pan geus jadi manusia, geus teu kudu menta jadi manusia, tinggal ngalaksanakeun nu 7 perkara eta.
tamanna Jibrilu ayyakuna mimbani adama lisami hisolin. Pernah malaikat Jibril unjukkan request kepada Allah ingin dijadikan manusia. Kenapa? Lisami hisolin, karena tergiur dengan 7 pahala yang diberikan kepada manusia. Nah, urang mah Bu, wis jadi manusia, berarti tinggal melaksanakan yang 7 itu. Mana di antara 1 yang 7 itu? Mujalasatul ulama, yakni sering gelam demen campur karo para alimil ulama. Alhamdulillah, dalam kesempatan kini kita meriung dengan para kiai, para jengan. Mudah-mudahan itu menjadikan salah satu daripada 1 di antara 7, yakni kita termasuk orang-orang ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga malaikat Jibril kalau seandainya Allah jadikan manusia, yakin hidupnya tidak akan jauh daripada para alimil ulama, para kiai, para ustadz. Kita yang sudah dijadikan manusia enggak perlu mendoa lagi untuk jadi manusia, tinggal melaksanakan. Kita mujalasatul ulama. Bagaimana caranya? Isi masjid dengan berjamaah, isi majlis taklim dengan pengajian rutin. Itu salah satu daripada mujalasatul ulama. Kedua, malaikat Jibril pingin dijadikan manusia itu karena tergiur dengan pahala as-salatu khalfal imami, yakni salat di belakang imam, yakni salat berjamaah. Mudah-mudahan kita walaupun belum maksimal 5 waktu bisa berjamaah, ya minimalah maghrib, isya, subuh mah kita usahakan bisa berjamaah. Karena malaikat Jibril unjukkan kepada Allah itu tergiur dengan pahala orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Untuk kesempurnaan masalah sholat berjamaah, ibu bisa didalami dengan istiqomah di tempat-tempat pengajian rutin di daerah ibu masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakum wa rahimakunallah. 1 jam saya ceramah, mudah-mudahan ada hikmah wabil khusus untuk pribadi saya, umumnya untuk ibu dan bapak semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maaf atas segala kekurangannya, saya tidak bisa kocok perut, saya tidak bisa bikin ketawa, karena ini adalah intinya pengajian bukan hiburan. Ini adalah tuntunan bukan tontonan. Ya, secara umum masyarakat menilai seorang kiai, seorang ajengan itu adalah yang blaktung, ngocoblak sambil nangtung, padahal la ya'lamul alim ilal alim. Tidak akan tahu predikat seorang kiai kecuali kiai lagi. Tidak akan tahu predikat seorang ustadz kecuali ustadz lagi. Makanya kalau ibu benar-benar pingin ngaji, ya dalam acara hajatan atau dalam acara salamatan ibu, maka caranya datang ke kiai setempat, datang ke ustadz setempat, karena kiai setempatlah yang tahu mana kiai dan mana bukan kiai, mana ustadz dan mana bukan ustadz. Kenapa? Tadi la ya'lamul alim ilal alim, tidak akan tahu predikat seorang alim kecuali orang alim lagi, tidak akan tahu seorang predikat wali kecuali wali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya, juga permintaan maaf andai kata ada ceritaan yang kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian, wabil khusus para tokoh, para kiai, para ajengan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.